Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudit Yelendara Maeswari dengan NIM 1709624068, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Hari ini saya akan menjabarkan dan menjelaskan terkait poster yang telah saya bikin dalam pemenuhan tugas UTS. Yang terhormat Bapak Maulana Amirul Adha MPD dan Pak Bayu Suhendri MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran. Kali ini temanya adalah implementasi manajemen perkantoran digital dalam era industri 5.0. Topik yang saya ambil kali ini adalah back, sistem backup dan recovery data digital kantor. Oke, di poster yang saya buat ini sudah tertera biodata pembuatnya, sudah ada 3 logo dan judul. Lalu untuk yang pertama ini ada backup data harian. Ini logonya seperti ini. Ini tuh artinya backup ke cloud-nya. Backup sendiri ini terdiri dari 3, ada full backup, incremental backup, dan differential backup. Kalau full backup itu menyalin semua database yang ada, email, dan segala data perusahaan. Kalau incremental backup itu membackup dari perubahan eh, dari yang terakhir. Kalau differential backup itu menyalin semua perubahan dari yang perubahan berkali-kali sampai perubahan yang terakhir. Kita masuk ke contohnya. Sebuah kantor menggunakan software backup otomatis yang melakukan backup harian terhadap data penting ke cloud storage yang terenkripsi. Kantor melakukan full backup pada hari Senin, kemudian melakukan incremental backup pada hari Selasa dan juga Rabu. Lalu dijabarkan seperti ini. Hari Senin itu full backup. Semua data perusahaan, semua database dicadangkan. Hari Selasa, backup hanya data yang berubah sejak Senin. Dan hari Rabu itu backup hanya untuk data yang berubah sejak dari hari Selasa itu. Itu incremental backup. Incremental backup ini biasanya memerlukan ruang penyimpanan yang hanya sedikit karena menyimpan perubahan yang terbaru saja. Biasanya ini cocok untuk organisasi dengan data yang sering berubah dan memerlukan efisiensi dalam ruang penyimpanan dan juga dalam waktu. Untuk pencadangan diferensial, yaitu menyimpan semua data yang telah diubah atau ditambahkan sejak pencadangan penuh terakhir. Pencadangan diferensial memerlukan lebih banyak ruang seiring waktu, karena setiap pencadangan menyimpan semua perubahan sejak pencadangan penuh terakhir. Kurang lebih seperti itu perbedaan diferensial dan incremental. Dalam backup harian biasanya ada 3 media yang sudah nggak asing bagi kita. Yang pertama itu ada Google Drive. Jadi gambar ini tuh mengisyaratkan bahwa ini adalah media yang digunakan untuk membackup sebuah data seperti itu. Yang di sini tuh ada Google Drive yang sering kita pakai setiap harinya, sambung dengan akun email kita. Jadi kalau kita menyimpan data-data di Drive, jadi kalau kita pindah device, kita tinggal login saja email yang sudah didaftarkan itu. Jadi nanti kita buka Google Drive-nya di device yang baru, data-datanya kita masih bisa kita buka. Yang kedua ada eksternal, yang ketiga ada flash disk. Eksternal dan flash disk ini kurang lebih sama misalnya kita colokkan kepada laptop, kita salin data-data yang ada dalam laptop, lalu kita salin ke eksternal ataupun ke flash disk tersebut. Kalaupun misalnya kita ingin menggunakan device lain, kita tinggal colokkan eksternal atau flash disk kita ke device yang berbeda atau laptop lain tersebut. Nah, jadi kita bisa langsung melihat ada berkas-berkas data yang sudah kita salin sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Flash disk perusahaan rusak fisiknya. Dalam di sini saya memberi judul seperti ini karena sesuai dengan studi kasusnya ada sebuah perusahaan yang mengetahui bahwa ada sebuah flash disknya yang
rusak atau mengalami cacat pada fisiknya. Eh, ketika menghadapi ketika menghadapi kejadian seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu ada lihat dulu tingkat kerusakannya seperti apa, separah apa, lalu kita bisa membawanya, bisa melaporkannya ke manajemen kantor kita. Dan nanti manajemen perusahaan kita akan menunjuk tim recovery data kepada yang lebih ahlinya tentu saja. Lalu lalu mereka akan menggunakan perangkat lunak untuk memulihkan data-data tersebut. Lalu mereka juga bisa bekerja sama dengan laboratorium pemulihan data supaya lebih banyak lagi data yang bisa kembali di recovery. Lalu yang terakhir, setelah beberapa hari pemulihan, tim berhasil memulihkan sekitar 85% data yang hilang. Untuk konteks yang ini tuh mengembalikan data yang sudah benar-benar hilang. Bukan hilang sih, maksudnya sulit yang sulit untuk dikembalikan lagi karena memang mengalami rusak pada fisiknya. Tapi kalau untuk hari-hari seperti kita sudah backup, terus kita memerlukan data itu kembali, kita ingin mengambil data itu kembali, tidak perlu seperti ini. Kita cukup pergi ke drive kita atau ke eksternal kita, lalu kita cari berkas yang kita inginkan. Itu kita bisa langsung ngambilnya. Kalau recovery itu benar-benar mengembalikan berkas yang hilang gitu. Mengambil bukan sekedar mengembalikan berkas yang sudah disalin saja. Seperti itu. Nah, untuk recovery ini logonya seperti ini, saya lambangkan seperti ini. Ini ada recovery data, mengembalikan data. Lalu ini adalah untuk menunjukkan bahwa dua dua ini adalah media yang digunakan untuk merecovery data. Ini adalah dua software. Software yang pertama itu ada recovery dan yang kedua adalah get data back. Mungkin sebagian orang sudah tahu mengenai dua software ini, ada juga yang belum mengetahuinya. Saya rasa poster ini sudah menggambarkan apa itu backup data dan recovery data. Saya sudah menjelaskan pengertiannya, saya sudah menjelaskan contoh kasus dan apa yang harus dilakukannya, dan saya sudah memberikan media-media apa saja yang bisa digunakan untuk membackup data dan merecovery data itu. Jika ada informasi yang kurang atau yang salah bisa bisa tolong diperbaiki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.